Kisah teladan. Kisah ibu sekuat 1000 laki-laki. Di sebuah masjid di perkampungan Mesir, suatu sore, seorang guru mengaji sedang mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran. Mereka duduk melingkar dan berkelompok. Tiba-tiba, masuk seorang anak kecil yang ingin bergabung di lingkaran mereka. Usianya kira-kira 9 tahun. Sebelum menempatkannya di satu kelompok, sang guru ingin tahu kemampuannya. Dengan senyumnya yang lembut, ia bertanya pada anak yang baru masuk tadi, adakah surat yang kamu hafal dalam Al-Quran? Ya, jawab anak itu singkat. Kalau begitu coba hafalkan salah satu surat dari Juz Amma, pinta sang guru. Anak itu lalu menghafalkan beberapa surat, fasih dan benar. Merasa anak tersebut punya kelebihan, guru itu bertanya lagi, apakah kamu hafal surat Tabaraka, Al-Mulk? Ya, jawabnya lagi, dan segera membacanya. Baik dan lancar. Guru itu pun kagum dengan kemampuan hafalan si anak meski usianya terlihat lebih belia ketimbang murid-muridnya yang ada. Dia pun coba bertanya lebih jauh, kamu hafal surat An-Nahl? Ternyata anak itu pun menghafalnya dengan sangat lancar, sehingga kekagumannya semakin bertambah. Lalu ia pun coba mengujinya dengan surat-surat yang lebih panjang. Apakah kamu hafal surat Al-Baqarah? Anak itu kembali mengiyakan dan langsung membacanya tanpa sedikit pun kesalahan. Dan rasa ingin menutup penasaran itu dengan pertanyaan terakhir, anakku, apakah kamu hafal Al-Quran? Ya, tutur polosnya. Mendengar jawaban itu, seketika ia mengucapkan, Subhanallah wa masya Allah, Tabarakallah. Di saat hari menjelang maghrib, sebelum guru tersebut membubarkan anak-anak mengaji, secara khusus ia berpesan kepada murid barunya, besok kalau kamu datang kembali ke masjid ini, tolong ajak juga orang tuamu. Aku ingin berkenalan dengannya. Esok harinya, ia kembali datang ke masjid. Kali ini ia bersama ayahnya, seperti pesan si guru ngaji kepadanya. Melihat ayah dari anak tersebut, sang guru bertambah penasaran karena sosoknya yang sama sekali tidak memberi kesan alim, terhormat dan pandai. Belum sempat dia bertanya, ayah si anak sudah menyapa keheranannya terlebih dahulu, aku tahu, mungkin Anda tidak percaya bahwa aku ini adalah ayah dari anak ini. Tapi rasa heran Anda akan aku jawab bahwa di belakang ini ada seorang ibu yang sekuat 1000 laki-laki. Aku katakan pada Anda bahwa di rumah aku masih punya 3 anak lagi yang semuanya hafal Al-Quran. Anak perempuanku yang kecil berusia 4 tahun dan sekarang sudah hafal Juz Amma. Bagaimana ibu bisa lakukan itu? Tanya si guru tanpa bisa menyembunyikan kekagumannya. Ibu mereka, ketika anak-anak itu sudah memulai bisa bicara, ia mulai pula membimbingnya menghafal Al-Quran dan selalu memotivasi mereka melakukan itu. Tak pernah berhenti dan tak pernah bosan. Dia selalu katakan kepada mereka, siapa yang hafal lebih dulu, dialah yang menentukan makan malam ini, siapa yang paling cepat mengulangi hafalannya, dialah yang berhak memilih kemana kita berlibur pekan depan, dan siapa yang paling dulu menghatamkan hafalannya dialah yang menentukan kemana kita jalan-jalan pada liburan nanti. Itulah yang selalu dilakukan ibunya, sehingga tercipta semangat bersaing dan berlomba-lomba antara mereka untuk memperbanyak dan mengulang-ulang hafalan Al-Quran mereka, jelas si ayah memuji istrinya. Sebuah keluarga biasa yang bisa melahirkan anak-anak yang luar biasa, karena energi seorang ibu yang biasa, setiap kita dan semua orang tua tentu bercita-cita anak-anaknya menjadi generasi yang solih, cerdas dan membanggakan. Tetapi tentu saja hal itu tidaklah mudah. Apalagi membentuk anak-anak itu mencintai dan mencintai Al-Quran. Butuh perjuangan, perlu kekuatan. Mesti tekun dan sabar melawan rasa letih dan susah tanpa kenal batas. Maka wajar jika si ayah mengatakan, di belakang anak ini ada seorang ibu yang kekuatannya sama dengan 1000 laki-laki. Ya, perempuan yang telah melahirkan anak itu memang begitu kuat dan perkasa. Sebab membuat permulaan yang baik untuk kehidupan anak-anak sekali lagi tidak mudah. Hanya orang-orang yang punya kemauan dan motivasi yang bisa melakukannya. Dan tentu saja modal pertamanya adalah kesalihan diri. Tidak ada yang lain. Ibu si anak cerdas ini kira-kira dialah cerminan seorang perempuan solihah yang menularkan kesalihannya ke dalam kehidupan rumah tangganya. Dialah contoh perempuan yang pernah diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum laki-laki untuk mereka jadikan pendamping hidup di antara sekian banyak wanita. Dengan menanggalkan prioritas harta, kecantikan dan keturunannya, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Hari Bukhari dan Muslim. Perempuan yang dikenalkan kepada kita dalam cerita di atas, dia sebenarnya tidak memulai kerja kerasnya ketika anak-anaknya baru belajar bicara, tidak. Tapi jauh sebelum itu, energinya telah ia tumpahkan untuk mengakrabkan mereka dengan bacaan-bacaan Al-Quran saat mereka masih janin. Dalam kondisi kehamilannya yang tentu saja berat, ibu ini hampir setiap hari selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, memperdengarkannya janin yang ada di rahimnya, dalam keadaan berbaring, duduk pun bersandar. Perjuangan itulah yang berat tapi itu pula lah yang kemudian memudahkan lidah anak-anaknya sanggup merangkai kata demi kata dari ayat-ayat Al-Quran, saat mereka sebenarnya baru mulai belajar bicara. Semoga dari kisah di atas dapat kita ambil pelajaran dan menjadikan teladan. Barakallahu fikum Ummu Fahrian Ida. Sungguh kisah yang menginspirasi.